Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku kelas 7. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan Bu Lastri, masih di pelajaran yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan mengetahui suatu ruang atau wilayah melalui sebuah peta. Hai guys, sewaktu kalian di SD, kalian sudah diperkenalkan kan oleh gurumu tentang peta, global, dan peta yang dibukukan, yaitu atlas. Anak-anakku generasi Z, sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu buku catatanmu, alat tulismu, dan atlasmu. Halo generasi bangsaku, masih ingat konsep ruang dan interaksi ruang? Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Lastri berharap kalian dapat menunjukkan ruang atau wilayah dengan pasti dan tepat melalui alat bantu berupa peta. Agar peta itu bisa membantu kalian dalam menemukan suatu wilayah atau ruang, maka kalian harus paham dalam menggunakan komponen-komponen peta yang mana ada 10 komponen peta. Dari komponen-komponen peta, nanti kalian menjadi paham dan mengerti tentang karakteristik suatu wilayah yang akan berbeda tentunya. Wilayah yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Agar peta berfungsi, maka sebuah peta harus memiliki persyaratan. Yang dikatakan persyaratan itu berupa komponennya. Yaitu agar apa? Menggambarkan objek bangunan dengan bentuk aslinya, menggambarkan jarak objek dengan aslinya, menggambarkan luas objek sesuai dengan luas sesungguhnya. Oke guys, 10 komponen peta di situ ada judul peta. Di mana suatu peta harus memiliki judul. Agar kita paham bahwa yang digambarkan pada peta itu adalah suatu wilayah. Misal, peta Jawa Timur. Berarti yang digambarkan di atas kertas itu merupakan gambar wilayah Jawa Timur yang dibuat secara mendatar. Kemudian ada skala, ada tanda orientasi, kemudian ada simbol, ada titik koordinat, dan ada inset, legenda, sumber peta, garis tepi, dan lettering. Anak-anakku kelas 7, oke. Kita sekarang bicara tentang letak suatu wilayah. Letak suatu wilayah bisa kita lihat dari 3 sudut. Secara letak astronomi, secara letak geologis, dan secara letak geografi. Letak-letak wilayah tersebut tadi pasti memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi wilayah tersebut. Karena Allah memberikan letak tersebut mempunyai arti-arti tersendiri dengan keuntungan-keuntungan yang berbeda satu sama lainnya. Sekarang kita lihat wilayah yang dilihat dari sudut astronomi. Astronomi atau disebut dengan garis lintang dan garis bujur di dalamnya merupakan suatu garis khayal, di mana garis itu kalau kita lihat secara kasat mata tidak akan terlihat, walaupun kita mengadahkan ke langit. Garis lintang atau disebut dengan paralel berbentuk bulat, melingkar seperti bentuk bumi, yang fungsinya sebagai pembeda iklim antara daerah utara, khatulistiwa, dan selatan dengan posisi 0 derajat berada di garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur dapat dikatakan juga sebagai garis meridian yang membujur di antara permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Fungsi dari garis ini adalah membagi daerah pembagian waktu atau yang disebut dengan zona waktu dengan posisi 0 derajat berada di Greenwich. Sekarang kalau kita lihat dari sudut geologi, tentu saja
Dengan letak geologis, maka kita tahu bahwa itu letak berdasarkan jadinya bebatuan. Ini juga memberikan dampak positif, tentu juga memberikan dampak negatif di sisi yang lainnya. Sedangkan letak geografi adalah letak yang sebenarnya di permukaan bumi. Ini tentu berkaitan dengan batas-batas wilayah suatu daerah. Anak-anakku, generasi penerus bangsa, sekarang kita bicara tentang letak negara kita, yaitu letak Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 114 derajat bujur timur. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Tentu dengan adanya letak ini, maka Indonesia banyak mempunyai keuntungan. Dengan bersinarnya matahari sepanjang tahun, tentu saja menjadikan tanah wilayah Indonesia menjadi tanah yang amat subur. Nah, berdasarkan letak astronomi juga, kita menjadi tahu bahwa iklim di Indonesia beriklim tropis. Dengan letak astronomis, maka kita juga akan menjadi tahu bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah pembagian waktu. Dilihat dari letak geografi, letak Indonesia berada pada 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari letak geografi, maka wilayah Indonesia berada pada posisi strategis. Yang dikatakan strategis di sini berarti Indonesia berada pada 2 jalur perdagangan atau 2 jalur pelayaran internasional. Sejak zaman dulu, Indonesia dijadikan tempat persinggahan para pedagang yang akan berdagang di antara benua Asia ke benua Australia atau sebaliknya. Sehingga bangsa Indonesia sejak zaman dulu sudah mengenal cara-cara berdagang secara internasional. Oke, kalau kita lihat secara letak geologi, maka Indonesia terletak pada rangkaian jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan Indonesia juga berada pada 3 pertemuan lempeng dunia, yaitu lempeng tektonik Indo, lempeng tektonik Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dengan adanya posisi dari letak geologis ini, Indonesia punya banyak keuntungan. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di wilayah kita kaya akan sumber daya mineral barang tambang. Kenapa kok demikian? Sekarang kita lihat bahwa dengan adanya pergerakan-pergerakan 3 lempeng tektonik yang bergerak terus-menerus akan mengangkat mineral-mineral yang ada di dasar bumi ke atas permukaan. Nah, dengan demikian wilayah Indonesia banyak sekali memiliki sumber daya bahan tambang yang dihasilkan dari gerak-gerak lempeng tadi. Sedangkan dilihat dari letak Indonesia yang berada pada jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania, maka wilayah Indonesia punya banyak gunung berapi yang aktif. Tentu kita jangan melihat dampak negatifnya dari adanya gunung berapi tadi, tapi kita menghitung jumlah keuntungan dari dampak positif yang dihasilkannya. Dengan adanya gunung-gunung berapi, maka bangsa Indonesia punya cadangan sumber daya alam berupa barang tambang, barang mineral, kemudian juga tanah-tanah yang subur dengan peristiwa letupan gunung berapi tersebut, dan juga punya sumber panas bumi yang tidak akan habis sepanjang tahun. Di mana kita tahu bahwa sumber panas bumi dapat diubah menjadi sumber tenaga pengganti minyak bumi yang habis. Oleh karena itu, kita amat bersyukur tinggal di wilayah Indonesia yang tidak akan habis sumber daya alamnya. Kemudian kita lihat lagi bahwa dilihat di bagian timur wilayah Indonesia
berada pada dangkalan Sahul dan bagian barat Indonesia berada pada dangkalan Sunda. Oleh karena itu, berdasarkan letak geologis, Indonesia memiliki keuntungan yaitu banyaknya gunung berapi, tanah vulkanik, dan juga memiliki energi sumber daya mineral. Halo anak-anakku, masih lagi kita di pelajaran IPS. Kita lihat lagi letak Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial atau yang disingkat dengan BIG. Sedangkan luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Wilayah yang cukup luas, wilayah yang memberikan sumber daya alam yang tidak akan habis sepanjang masa. Wilayah Indonesia juga merupakan wilayah terluas kedua di dunia di benua Asia dan terluas di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan. Anak-anakku kelas 7, kita sampai ke pembagian zona waktu. Zona waktu di dunia ditetapkan berdasarkan hubungan antara garis bujur, rotasi bumi, dan waktu. Waktu setempat ditetapkan berdasarkan saat matahari mencapai sudut tertinggi di langit di tempat itu. Oleh karena rotasi bumi, waktu setempat di berbagai belahan dunia berbeda-beda. Rotasi bumi membuat kota yang terletak di posisi yang lebih ke timur mengalami siang yang lebih cepat daripada kota yang terletak di posisi yang di sebelah barat. Kota Greenwich di sebelah timur London telah ditetapkan sebagai titik awal meridian pada tahun 1884. Garis meridian ini menjadi meridian utama anak-anakku, terletak pada 0 derajat bujur dan menjadi acuan untuk menentukan posisi suatu tempat di bumi. Waktu pada meridian utama dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Menjadi acuan waktu seluruh dunia. Tempat-tempat yang berbeda bujur 1 derajat akan berbeda 4 menit. Perhitungan ini berdasarkan rotasi bumi pada sumbunya melalui 360 derajat bujur dalam waktu 24 jam. Ini berarti bahwa bumi berputar untuk setiap derajatnya 24 jam per 360 derajat. Artinya 1440 menit setiap 360 derajat. Sama dengan atau hasilnya 4 menit atau tiap 15 derajat berbeda 1 jam. Atas dasar inilah terdapat 24 wilayah waktu di seluruh dunia. Waktu di daerah waktu yang berdampingan mempunyai selisih sebanyak 1 jam. Anak-anakku lihat pada gambar. Di situ ada pembagian zona waktu di wilayah kita, Indonesia. Letak Indonesia yang berada di garis bujur 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur menyebabkan wilayah Indonesia mengalami 3 zona waktu. Zona waktu ini terdiri atas waktu Indonesia Timur, WIT, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Barat, WIB. Setiap zona waktu di Indonesia terdapat selisih 1 jam. Zona waktu di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Kita lihat pertama, daerah waktu Indonesia Timur atau WIT
berdasarkan garis bujur memiliki batas 135 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich. Daerah waktunya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, daerah waktu Indonesia Tengah, WITA, berbatasan dengan garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 8 jam lebih awal dari Greenwich. Daerah waktunya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Yang ketiga, anakku, daerah waktu Indonesia Barat, WIB, berbatasan dengan garis bujur 105 derajat bujur timur. Daerah ini berselisih waktu 7 jam lebih awal dari Greenwich. Daerah waktunya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Oke anak-anakku, untuk materi lanjutan, kalian bisa membaca dengan seksama dan kamu pahami dari materi yang akan Bu Lasih berikan, dan kemudian kamu kerjakan soal-soal yang Bu Lasih berikan. Di akhir kata, semoga materi yang hari ini kalian dapat berguna buat kalian selanjutnya. Semoga apa yang Bu Lasih berikan ini dapat kalian pahami. Bu Lasih akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.